Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Di tepi ekstrim Sky Prairie, kultivator wanita Void Tribulan tahap awal yang dikelilingi oleh ribuan kultivator membuka matanya. Kompas ilusi di depannya dengan jelas mengungkapkan di mana Wang Lin berada. Dia melihat titik yang mewakili Wang Lin menghilang dan kemudian muncul kembali jauh. Saat ini, hal yang sama terjadi lagi. Hal ini membuat wanita itu merasakan firasat buruk. Sekali diperbolehkan, tetapi 2 kali berarti mungkin ada yang ketiga atau keempat. Ini akan membuat membunuh Wang Lin menjadi sangat sulit. Dia pasti memiliki harta karun yang memungkinkan dia berteleportasi. Seluruh sekte kami hanya memiliki 1, dan tidak lebih dari 3 di benua setan hijau. Bahkan jika itu adalah benua banteng surgawi, mereka tidak dapat memiliki banyak hal. Dalam tatapannya, dia ketakutan menemukan cahaya yang mewakili Wang Lin muncul dalam sekelompok titik hijau, dan mereka segera menghilang. Tak lama setelah itu, Wang Lin menghilang sekali lagi dan muncul di samping sekelompok titik hijau jauh. Ketiga kalinya, wanita itu tidak ragu-ragu untuk memberitahu semua penggarap Void Tribulan. Pada saat ini, jeritan menyedihkan bergema di tempat Wang Lin berada. Ada lebih dari selusin pembudidaya benua setan hijau di sini dikelilingi oleh kabut. Jeritan itu segera mereda dan kabut berubah menjadi Wang Lin. Wajah Wang Lin sedikit merah dan tidak pucat lagi. Dalam pertarungannya dengan Su Decai, dia terluka parah. Jadi dia memilih metode yang sama yang dia gunakan di dunia gua, melahap para pembudidaya untuk menyembuhkan. Setelah melahap 2 kelompok pembudidaya benua setan hijau berturut-turut, mata Wang Lin berbinar dan dia menghilang. Setelah 1 dupa, kelompok ketiga pembudidaya benua setan hijau meninggal dan menjadi bagian dari proses penyembuhan Wang Lin. Pada titik ini, hanya tersisa 2 penggarap Void Tribulan tahap menengah dan 2 penggarap Void Tribulan tahap awal. Keempatnya sangat berhati-hati dan tidak berpencar. Masing-masing penggarap Void Tribulan tahap pertengahan tinggal bersama salah satu penggarap Void Tribulan tahap awal saat mereka menuju ke arah Wang Lin. Semua ini dilihat oleh Wang Lin. Dia melihat kompas dan ada kilatan rasa dingin di matanya. Targetnya adalah kultivator Void Tribulan tahap awal yang bisa merapal mantra dengan cepat. Mantra itu menggoda Wang Lin. Saat ini, langit mulai cerah dan fajar akan segera tiba. Namun hujan semakin deras sehingga menyebabkan tanah semakin becek. Jaraknya kabur karena hujan, dan hanya suara hujan yang terdengar. Sangat jelas terlihat di malam pembantaian ini. Pandangannya tertuju pada kompas sekali lagi. 4 titik hijau mendekat dari 2 arah berbeda. Wang Lin memperhatikan dalam waktu lama dan menentukan titik hijau mana yang merupakan kultivator Void Tribulan yang pernah dia lawan sebelumnya. Sayangnya kompas ini, namun, saya sudah memahami struktur internal dan batasan di dalam kompas. Selama saya punya bahannya, saya bisa membuatnya, gumam Wang Lin sambil mengangkat tangan kirinya dan jiwa asal yang tampak kusa muncul. Ini adalah jiwa asal yang diambilnya dari 3 kelompok yang mengejarnya. Itu telah mencapai tingkat budidaya tertentu dan sangat lengkap, itu juga tidak rusak sama sekali. Wang Lin telah menghapus keinginan dari jiwa asal ini. Satu-satunya yang tersisa hanyalah tubuh jiwa asal yang bingung. Tangan kiri Wang Lin tiba-tiba menghancurkan jiwa asal, tetapi sebelum menghilang, Wang Lin menyuntikkan sepotong akal sebelum menempatkannya di kompas. Saat jiwa asal memasuki kompas, ia berubah menjadi asap dan mengelilingi kompas. Tangan kanan Wang Lin melemparkannya. Jiwa asal tampaknya mulai terbakar dan terbang dengan kecepatan gila sebelum menghilang tanpa jejak. Jiwa asal telah mengambil kendali kompas. Ia sekarang membakar dirinya sendiri untuk terbang dengan kecepatan sangat cepat menuju ujung dunia. Namun ia mungkin tidak akan terbang lama, karena jiwa aslinya akan terbakar hingga ia kehabisan tenaga dan mati. Kompas akan jatuh entah kemana. Tapi waktu singkat ini sudah cukup bagi Wang Lin. Meskipun kompas tidak lagi ada di tangannya, perasaan yang ditempatkan Wang Lin pada kompas memungkinkan dia merasakan di mana 4 orang yang memburunya berada. Seperti bagaimana jangkrik melepaskan karapasnya, Wang Lin berubah dari mangsa menjadi pemburu. Tubuhnya berkedip dan dia meninggalkan tempat ini, dia muncul kembali di bagian lain padang rumput.
Dia duduk dan merasakan perubahannya dengan kompas. Dia memiliki esensi api, sehingga lumpur di bawahnya mengering secara alami. Waktu perlahan berlalu, dan dalam sekejap, 1 jam berlalu. Selama 1 jam ini, jarak antara keempat pembudidaya bertambah. 2 monster tua Void Tribulan tahap menengah tentu saja tidak ingin melanjutkan dengan kecepatan ini. Begitu mereka menentukan arah Wang Lin, mereka melaju ke depan dan mengejar kompas Wang Lin. 2 kultivator Void Tribulan tahap awal tertinggal, dan jarak antara mereka dan kedua monster tua itu menjadi semakin lebar. Wang Lin membuka matanya, memperlihatkan sedikit rasa dingin. Dia menyentuh dadanya. Ada batu luar angkasa di tubuhnya. Dia masih merasa batu itu luar biasa, tapi dia masih belum tahu persis kegunaannya. Ketika Nether Beast muncul dan melahap dao surgawi lainnya, Wang Lin punya ide. Dia samar-samar memiliki gambaran tentang kegunaan lain dari item ini. Itu bisa membuat kekuatan melahap Nether Beast meningkat. Tapi batu ini mengandung ruang tak berujung. Saat menyatu dengan Nether Beast, serangkaian perubahan akan terjadi. Mata Wang Lin berbinar. Dia membuka mulutnya dan ada kilatan cahaya hantu saat batu luar angkasa terbang ke tangannya. Sambil memegang batu ini, Wang Lin merenung sejenak. Riak muncul dan dia menghilang tanpa jejak. Hanya batu luar angkasa yang jatuh ke tanah dan tersembunyi di antara rerumputan. Pada saat ini, Wang Lin muncul di dalam Space Stone. Ini adalah pertama kalinya dia memasuki batu aneh ini dengan tubuhnya. Ruang yang dia pilih adalah salah satu dari sekian banyak ruang yang tidak berbeda dari dunia nyata. Ukurannya tidak besar, hanya beberapa ratus ribu kilometer. Ada gunung, cahaya, tanah, tapi tidak ada air. Semua orang di sini kekurangan air. Itu tampak nyata tetapi masih belum lengkap. Duduk di dalam batu luar angkasa, mata Wang Lin berbinar dan dia melihat sekeliling. Dia kemudian melambaikan tangan kanannya dan sebuah payung biru muncul. Ia terbang ke udara dan perlahan menggantikan langit. Dia melambaikan tangan kanannya sekali lagi dan labu dengan 30 juta jiwa dao muncul. Itu menyatu dengan bumi, menyebabkannya bergetar, dan gelombang aura kematian datang dari tanah. Setelah merenung sedikit, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan cetakan emas yang diberikan Xuan Luo padanya muncul. Wang Lin melihat cetakan itu dan menghela napas. Hal ini menyebabkan cetakannya bersinar terang, dan Wang Lin melemparkannya ke langit. Itu menjadi matahari. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin mengeluarkan layar hantu yang dibuatnya. Layarnya tersebar dan berubah menjadi awan di dunia ini. Awan ini kelihatannya sederhana, tapi bisa berubah menjadi apa saja. Hal terakhir yang dia keluarkan adalah Yisi dan Raja Nyamuk. Raja Nyamuk mengubah ukurannya dan menghilang ke awan putih. Adapun Yisi menyatu dengan bumi dan disembunyikan oleh aura bumi yang berasal dari 30 juta jiwa dao di dalam tanah. Dunia ini tidak memiliki karma, gumam Wang Lin sambil duduk di sana. Sebuah pusaran muncul di antara alisnya dan esensi karmanya mengembun menjadi pedang panjang dan menghilang ke dunia. Juga hidup dan mati, benar dan salah. Saat Wang Lin bergumam, 2 esensi terbang keluar, membentuk 2 pedang panjang, dan mereka menghilang. Juga pembantaian dan pembatasan. Niat membunuh yang mengerikan muncul, dan awan menjadi gelap. Salju hitam mulai turun, dan setiap kepingan salju mengandung esensi pembatas. Segera, tanah tertutup lapisan tipis salju hitam. Juga api, guntur, air. Wang Lin melambaikan tangannya dan dia berdiri. Api berkobar di mata kirinya dan guntur menyambar di mata kanannya. Lautan api membentuk pedang, dan pedang itu menjadi gunung berapi. Guntur juga berubah menjadi pedang, dan pedang itu berubah menjadi lautan guntur. Laut ini tidak terbuat dari air, melainkan sambaran petir. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan menghilang dari tempat ini. Wang Lin muncul dan mengambil Space Stone, lalu dia melihat ke kejauhan. Medan pembantaian sudah disiapkan, sekarang dia hanya perlu menggiling orang itu dengan paksa. Berdasarkan kesadaran yang dia tinggalkan, kompas itu akan segera musnah. Di belakang kompas, 2 monster tua Void Tribulan tahap tengah hendak menyusul. Jauh di belakang kedua monster tua itu, 2 kultivator Void Tribulan tahap awal juga bergegas mendekat. Wang Lin perlahan berjalan ke depan dan riak bergema,
tapi dia tidak bergabung dengan dunia untuk pergi. Dia masih menunggu. 1 tarikan napas, 2 tarikan napas, 3 tarikan napas. Hingga napas ke-19, saat Wang Lin dengan jelas merasakan kompasnya runtuh. Jiwa asal di dalam mati dan jejak perasaan yang ditinggalkannya di sana juga hancur. Wang Lin tanpa ampun mengambil langkah dan dia menghilang. Su Decai terbang ke kejauhan di atas Extreme Sky Prairie dengan perasaan murung. Dalam pertarungannya melawan Wang Lin, dia telah kehilangan dao surgawinya, yang sulit dia terima. Hubungan antara dia dan dao surgawi telah terputus ketika dao surgawinya dilahap, yang menyebabkan dia terluka. Pada saat ini, jiwa asalnya sangat lemah, perlu beberapa saat untuk pulih. Wang Lin, kamu pasti akan mati. Ada 2 penggarap Void Tribulan tahap menengah yang mengejar Anda, saya ingin melihat bagaimana Anda akan melarikan diri. Penatua Zhang juga berjanji kepada saya bahwa setelah Anda ditangkap, dia akan menyerahkan Anda kepada saya selama beberapa hari. Aku akan memastikan kamu mengharapkan kematian. Kebencian Su Decai terhadap Wang Lin berasal dari dao surgawinya yang dilahap. Semakin hatinya sakit karena dao surgawinya, semakin dia membenci Wang Lin. Saat dia terbang, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia melihat ke kejauhan. Saat itu, dia merasakan fluktuasi datang dari kejauhan. Ketika dia melihat fluktuasi, dia segera melihat Wang Lin keluar dari kehampaan, mengubah arah, dan pergi. Dia dengan jelas melihat bahwa Wang Lin telah memperhatikannya, dan ekspresi wajah Wang Lin berubah sebelum dia mempercepat. Riak muncul di bawah kaki Wang Lin. Jelas dia akan pergi melalui metode aneh ini. Wang Lin, dia tidak di depan, tapi di sini. Su Decai terkejut saat dia melihat Wang Lin segera pergi. Karena Wang Lin bisa menghilang menggunakan metode aneh itu, dia tidak punya waktu untuk berpikir sambil mengejarnya. Kamu bisa mengambil jalan apapun, tapi kamu berakhir sebelum aku. Wang Lin, nasib burukmu sendirilah yang membawamu menuju kematian. Su Decai mencibir dan dengan cepat mengejar Wang Lin, menutup jarak. Dia benar-benar fokus pada Wang Lin, dan dia telah menyapu area itu dengan akal sehatnya. Dia tidak menemukan apapun, jadi dia santai. Tapi setelah dia bergerak maju 10.000 kaki, dia tiba-tiba menghilang. Seolah-olah dia telah menabrak celah spasial yang tak terlihat dan menghilang. Saat dia menghilang, Wang Lin mendekat dan juga menghilang. Hanya batu luar angkasa yang tergeletak di sana, di rerumputan di bawah. Itu tertutup air lumpur. Saat dia menghilang, wanita Void Tribulan tahap awal di tepi padang rumput tiba-tiba membuka matanya. Ekspresinya berubah saat dia menatap kompas di depannya, dan perasaan seluruh rambutnya berdiri memenuhi tubuhnya. Dia melihat titik yang mewakili Su Decai tiba-tiba menghilang. Ini, wajah wanita itu langsung menjadi pucat dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tidak ragu untuk menyampaikan berita ini menggunakan metode khusus kepada 3 penggarap Tribulan Void di Extreme Sky Prairie. Ekspresi kedua penggarap Void Tribulan tahap tengah sangat suram saat mereka terbang. Keduanya mengejar kompas hanya untuk mengetahui bahwa mereka telah ditipu. Mereka sangat marah tetapi tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Saat keduanya terbang, ekspresi mereka berubah dan mereka berhenti di udara ketika menerima pesan yang dikirimkan kepada mereka. Su Decai jelas-jelas mengikuti di belakang dan sekarang dia hilang. Ekspresi lelaki tua bernama Zhang berubah. Itu pasti Wang Lin. Dia menggunakan kompas untuk menarik perhatian kita, tapi dia sebenarnya bersembunyi di padang rumput dan menyergap Su Decai. Niat membunuh muncul di mata lelaki tua bernama Zhao. Saat mereka berdua menyadari hal ini, awan di atas padang rumput menghilang, menampakkan sinar matahari. Namun hujan tidak hanya berhenti, malah semakin deras. Di bawah hujan lebat, kabut hitam pekat muncul dari bumi dan menutupi seluruh padang rumput. Orang tua bernama Zhang dan Zhao tiba-tiba melihat sekeliling. Tekanan tak terlihat menyebar dari padang rumput tak berujung ini. Kultivator perempuan Void Tribulan tahap awal, yang masih berada jauh dari kedua lelaki tua itu, gemetar dan berhenti di udara. Melalui metode khusus yang digunakan para pembudidaya benua setan hijau untuk berkomunikasi, dia mengetahui tentang hilangnya Su Decai. Di saat yang sama, dia melihat kabut yang datang dari bumi segera menutupi dunia. Raungan tak berujung datang dari dalam kabut. Di dalam kabut,
ribuan penggarap dari istana bawah tanah melancarkan serangan kedua di bawah pimpinan Lu Wenran. Ketiga penggarap Void Tribulan berusaha keluar dari kabut, namun suara suram Lu Wenran bergema. "Rekan penggarap, mengapa terburu-buru pergi?" Saat kata-katanya bergema, semua penggarap Void Tribulan bergegas keluar dan pertempuran dimulai. Di tepi Extreme Sky Prairie, wanita Void Tribulan tahap awal yang mengendalikan kompas tiba-tiba membuka matanya. Tanpa ragu-ragu, dia melambaikan lengan bajunya dan memimpin ribuan pembudidaya benua setan hijau menuju padang rumput. Saat pertempuran kedua terjadi di padang rumput, ada sebuah batu yang tampak biasa yang tidak diperhatikan oleh siapapun di suatu tempat di rumput. Ada banyak sekali ruang di dalam batu ini. Pada saat ini, di salah satu ruang ini, pertempuran melawan kultivator Void Tribulan sedang berlangsung. Su Dechai jatuh ke ruang di dalam batu luar angkasa yang ditunjuk oleh Wang Lin. Ketika dia muncul, hatinya bergetar dan tahu dia telah jatuh ke dalam perangkap Wang Lin. Tetapi tingkat kultivasinya tinggi, jadi dia tidak menunjukkan rasa panik. Dia mendongak dan melihat langit berwarna biru dan matahari berwarna keemasan, tetapi bumi dipenuhi aura kematian. Di kejauhan ada gunung berapi, dan di arah lain ada lautan guntur. Ada awan gelap di langit biru dan ada salju hitam yang turun. Salju telah turun untuk jangka waktu yang tidak diketahui dan menutupi tanah dengan lapisan salju. "Wang Lin, keluarlah untukku. Mengapa memainkan game ini di sini?" Ekspresi Su Dechai muram saat dia melihat sekeliling. Saat suaranya bergema, sosok Wang Lin muncul dari riak puluhan ribu kaki di depan Su Dechai. Dia telah berubah menjadi serba putih saat dia dengan dingin menatap Su Dechai. "Mantramu sangat cepat. Kalau begitu mari kita lihat mantra siapa yang lebih cepat." Mata Wang Lin berbinar. "Karma." Saat kata ini bergema, dunia bergetar dan pedang muncul. Pedang ini mewakili esensi karma Wang Lin. Hampir pada saat yang sama Wang Lin menggunakan mantranya, Su Dechai membentuk segel tanpa ragu-ragu dan jutaan segel tampak membentuk kabut merah. Gelombang jeritan menyedihkan datang dari kabut dan ratusan ribu jiwa muncul. Mereka menyerang ke depan, menutupi langit. Su Dechai mundur, tangan kirinya terangkat membentuk segel sekali lagi. Tombak itu dipelintir menjadi kepala ular piton raksasa yang menerjang ke depan dengan lidah terjulur. Segera setelah itu, Su Dechai mundur 3 langkah lagi dan mengangkat tangannya. Dia akan mengucapkan mantra lain. Dia sangat cepat, tapi ini adalah pertama kalinya dia tidak bisa menandingi Wang Lin. Ketika dia menggunakan mantra kedua, pedang hidup dan mati Wang Lin terbang ke depan, tetapi ketika dia menggunakan mantra ketiganya, pedang Wang Lin yang benar dan salah muncul sesaat lebih cepat. Momen singkat ini sangat penting. Pedang karma langsung mendekati hantu-hantu itu. Itu ditebas dengan kekuatan misterius karma dan kemudian semua jiwa runtuh. Pada saat yang sama, pedang hidup dan mati Wang Lin mendekat dan menebas ular piton raksasa yang dibentuk oleh mantra Su Dechai. Ada ledakan yang menggelegar saat ular piton itu mengeluarkan raungan kematian dan pedang hidup dan mati Wang Lin runtuh. Tapi pedang benar dan salah menutupnya dengan kecepatan yang tak terbayangkan, dan pada saat ini, Su Dechai belum menyelesaikan mantra ketiga. Pedang benar dan salah melintas ke arah dada Su Dechai. Itu terlalu cepat dan ekspresinya berubah drastis. Dia dengan cepat mundur dan melemparkan mantra yang tidak lengkap di tangannya ke arah pedang. Saat suara gemuruh bergema, pedang yang benar dan yang salah runtuh, tetapi Su Dechai juga menderita. Wajahnya pucat saat dia mundur dan mengangkat tangan kanannya untuk membentuk segel. Tapi bagaimana Wang Lin memberinya kesempatan? Wang Lin akhirnya mengganggu casting Su Dechai dan memikatnya ke sini, ke ladang pembantaian ini. Wang Lin harus membunuh Su Dechai dan mendapatkan rahasia merapal mantra secepat itu. Saat Su Dechai mundur 2 langkah, Wang Lin mengungkapkan ekspresi galak dan menunjuk ke depan. Esensi api. Saat kata-kata itu bergema, gunung berapi di kejauhan meletus dan langsung berteleportasi ke dekat Su Dechai, mengelilinginya. Gunung berapi terus meletus, dan dengan tubuh asli esensi api Wang Lin di dalamnya, itu menjadi serangan yang kuat. Esensi guntur, begitu Wang Lin memanfaatkan kesempatan itu, dia tidak akan menyerah begitu saja. Saat kata-katanya bergema, gunung berapi yang mengelilingi Su Dechai tiba-tiba berteleportasi lagi ke lautan guntur yang luas.
Guntur bergemuruh dan kilat tampak mendidih saat sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya meluncur menuju gunung berapi. Pemboman guntur dan api yang gila-gilaan dimulai. Esensi air? Wang Lin melambaikan lengan bajunya, lalu menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan seteguk darah. Ruang ini tidak lengkap dan karena itu tidak memiliki air, tapi Wang Lin menggunakan esensi air yang terkondensasi dalam darahnya sendiri. Seteguk darah berubah menjadi uap air merah dan terbang menuju gunung petir. Saat uap air merah turun, api padam dan guntur meledak. Penggabungan tiga esensi menciptakan kehancuran. Pada saat ini, tiga esensi halus yang telah menghilang berubah menjadi pedang panjang dan menyerbu masuk. 6 esensi berkumpul untuk memulai pembantaian ini. Gunung berapi itu runtuh, guntur meledak, dan seteguk sari air darah berubah menjadi gas. 3 pedang esensi halus menyerbu masuk saat raungan Su Decai bergema. Saat suara gemuruh bergema, Su Decai diselimuti cahaya saat dia batuk darah. Dia dalam keadaan menyesal dan wajahnya pucat saat dia mundur. Ada lentera melayang di atas kepalanya, dan cahaya di sekitar tubuhnya berasal dari lentera itu. Harta karun ini telah melindunginya, jadi Su Decai hanya terluka dan belum mati karena 6 esensinya. Membunuh seorang kultivator Void Tribulan itu sulit, dan Wang Lin sudah mengalaminya. Melihat Su Decai lolos dari serangan putaran pertama, Wang Lin merasa agak kecewa, tapi dia tidak putus asa. Ini semua sudah diduga. Su Decai jauh lebih sulit daripada Liu Ziyuan, jadi Wang Lin benar-benar tidak bisa memberinya waktu untuk bernapas. Begitu Su Decai memiliki kesempatan untuk menggunakan kecepatan castingnya yang menakutkan, Wang Lin tidak akan bisa menolaknya. Pada saat itu, ladang pembantaian ini tidak akan siap untuk membunuh pihak lain melainkan dirinya sendiri. Wang Lin sangat jelas tentang hal ini, jadi ketika Su Decai menatap lampu aneh itu, Wang Lin mengangkat tangannya tanpa ragu-ragu. Dia menggunakan mantra stop meskipun dia akan menerima serangan balik. Berhenti. Dengan satu kata, gelombang besar terjadi di tubuh Wang Lin. Kesenjangan tingkat budidaya mereka cukup besar, jadi dia harus membayar mahal untuk menghentikan Su Decai. Pada saat ini, dia batuk darah, tetapi ekspresinya menjadi lebih ganas. Di bawah mantra berhenti, saat Su Decai mengangkat tangan kanannya, seluruh tubuhnya bergetar. Dia samar-samar merasakan benang yang tak terhitung jumlahnya membungkus dirinya dari semua sisi dan memasuki tubuhnya untuk membatasi pergerakannya. Bahkan lentera di atasnya pun menjadi redup. Bahkan hubungannya dengan Su Decai dihentikan oleh mantra stop. Namun, tingkat kultivasi Su Decai jauh lebih tinggi daripada Wang Lin, jadi mantra stop hanya mampu menghentikannya sesaat. Namun, momen ini memungkinkan Wang Lin untuk menghentikan casting dan perlawanan Su Decai, memberi Wang Lin kesempatan untuk meluncurkan serangan putaran kedua. Saat Wang Lin berbicara, dia melambaikan lengan bajunya dan kepingan salju hitam yang tak terhitung jumlahnya sepertinya tersapu oleh hembusan angin kencang ke arah Su Decai. Bahkan salju gelap di bumi terangkat oleh angin menuju Su Decai. Salju hitam ini dibentuk oleh esensi pembatasan Wang Lin, dan setiap kepingan salju mengandung pembatasan yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, semua salju di dunia mengepung Su Decai dan melancarkan pengepungan. Semua ini terjadi dalam sekejap. Su Decai tiba-tiba pulih. Pupil matanya menyusut dan dipenuhi rasa takut. Ini, mantra macam apa ini? Itu bisa membekukan semua tindakan dan niat saya, bahkan sebagian besar pikiranku membeku. Aku belum pernah melihat mantra seperti itu. Setelah dia mendapatkan kembali gerakannya, dia dengan cepat mundur dan mengangkat tangan kanannya. Berhenti, Wang Lin meraung dan menunjuk sekali lagi. Kali ini, Wang Lin batuk seteguk darah dan wajahnya pucat tapi sangat galak. Su Decai, yang baru saja mendapatkan kembali kebebasannya, membeku sekali lagi. Untuk pertama kalinya, ketakutan muncul di matanya. Salju hitam turun dari awan gelap, dan awan gelap terbentuk oleh layar hantu Wang Lin. Alasan layar hantu menjadi harta terkuat dari Sekte Jiwa Agung adalah kemampuannya untuk mengabaikan tingkat kultivasi dan mengganggu pikiran seseorang. Saat ini, awan gelap di langit bergemuruh dan turun dengan cepat membentuk punggung seorang wanita berbaju putih. Wanita itu menangis. Suara tangisannya akan menusuk hati dan membuat merinding. Wanita ini bukanlah manusia, tapi hantu.
Saat ini, Wang Lin memanggil hantu yang berubah menjadi manusia. Saat Su Decai mendapatkan kembali kebebasannya, dia melihat awan gelap berubah menjadi wanita berbaju putih. Sosok wanita berbaju putih juga muncul di benaknya. Mata Su Decai menjadi bingung. Pada saat ini, Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan bumi bergemuruh. 30 juta jiwa Dao yang menyatu dengan tanah mengalir keluar seperti untaian gas hitam menuju Su Decai. Segera, 30 juta jiwa Dao membawa tubuh Su Decai yang tertutup salju hitam menuju langit. Langit biru adalah payung biru Wang Lin. Tidak hanya pertahanannya yang kuat, ia juga bisa melancarkan serangan yang kuat. Dari kejauhan, tampak tubuh Su Decai diangkat ke langit seperti meteor. Ketika dia didekatkan ke langit biru, Wang Lin meraung. Gemuruh menggelegar bergema saat langit biru runtuh dan 30 juta jiwa Dao semuanya menyerang. Semua kekuatan destruktif ini menuju ke arah Su Decai, yang berada di tengah. Pada saat yang sama, tangisan wanita berbaju putih membawa Su Decai ke dalam mimpi. Wang Lin tidak punya waktu untuk melihat hasilnya. Pembudidaya Void Tribulan tahap awal terlalu sulit untuk dibunuh. Orang-orang seperti itu semuanya terkenal, dan melawan mereka berarti dia tidak bisa bersantai sejenak. Tubuh asli esensi api Wang Lin muncul di belakangnya dan dia menunjuk ke langit. Mantra 7 warna, saat kata-katanya bergema, dunia diselimuti cahaya 7 warna. Cahaya 7 warna terkondensasi menjadi 2 tombak, dan yang di belakang tertutup api. Mereka menembak satu demi satu menuju Su Decai di langit yang runtuh. Cetak semangat perang, suara Wang Lin terdengar serak saat telapak tangannya mendorong ke arah langit. Sebuah telapak tangan raksasa muncul dan sebuah telapak tangan api lainnya muncul. Keduanya terbang menuju Su Decai. Payung pembakaran alam, Wang Lin meraung dan kedua tangannya bergerak, membentuk batasan yang tak terhitung jumlahnya. Payung kuno api raksasa terbuka muncul, dan di belakangnya, payung lain muncul. Kedua payung ditutup pada saat bersamaan, melepaskan api destruktif 2 kali lipat. Wang Lin menggunakan hampir semua mantra yang dia tahu. Saat tangannya membentuk segel, dia menggunakan bulan gelap Baifan, langit cerah. Bulan gelap tiba-tiba muncul di langit. Samar-samar orang bisa melihat bulan gelap lain yang tersembunyi di balik bulan pertama. Ini adalah bulan ganda. Gemuruh yang menggelegar bergema di seluruh dunia saat tangisan yang menyedihkan bergema. Di bawah salju hitam yang runtuh, 2 tombak 7 warna melesat ke langit. Cetakan roh perang juga turun, dan pada akhirnya, 2 bulan gelap tercetak di tubuh Su Decai. Su Decai batuk darah dan tangan kanannya meledak. Dia tampak seperti lampu minyak yang mengering dan terluka parah. Jika bukan karena lentera di atas kepalanya, dia akan mati karena serangan putaran kedua yang telah disiapkan Wang Lin. Saat ini, api di dalam lentera di atas kepalanya berkedip-kedip seolah akan padam. Mata Su Decai dipenuhi ketakutan yang luar biasa saat merasakan ancaman kematian menyelimuti dirinya. Ini adalah sesuatu yang sudah lama tidak dia rasakan. Pakaian Su Decai diwarnai merah karena darah. Ketakutan dan kegilaan memenuhi matanya saat dia mundur. 1 langkah, 2 langkah, dia akan mengambil langkah ketiga. Berhenti, Wang Lin juga mempertaruhkan semuanya. Dia batuk darah dan menggunakan mantra stop untuk ketiga kalinya. Tubuh Su Decai bergetar dan matanya dipenuhi keputusasaan. Wang Lin memulai serangan putaran ketiga dan terakhir. Wang Lin maju ke depan menuju Su Decai yang terluka parah. Di saat yang sama, suara gemuruh yang dipenuhi keganasan tak berujung datang dari bawah tanah. Boneka Yisi galak yang kehilangan lengannya menyerang Su Decai. Segera setelah itu, binatang nyamuk itu muncul dan menyerang Su Decai dengan kecepatan penuh. Ini adalah serangan putaran ketiga Wang Lin dan juga di mana dia harus membunuh Su Decai. 3 arah, 3 sumber serangan berkumpul dengan Su Decai sebagai pusatnya. Yisi adalah orang pertama yang mendekat, dan itu menunjukkan senyuman yang kejam. Ia mengangkat sisa lengannya dan mencakar Su Decai. Dengan budidaya Void Tribulan tahap awal, hal itu menyebabkan kerusakan parah pada Su Decai yang sudah terluka parah. Su Decai menjerit menyedihkan. Tubuhnya telah pulih untuk suatu gerakan, tetapi kemudian meledak. Sepertinya tubuhnya tidak tahan dengan pukulan Yisi. Jiwa asal Su Decai dengan cepat terbang membawa lentera. Namun, Raja Nyamuk sudah dipersiapkan sejak lama.
Pada saat ini, ia mendekat dan menusuk jiwa asal Su Dechai dengan mulutnya dan menghirupnya. Jeritan Su Dechai menjadi semakin keras. Jika bukan karena lentera yang menjatuhkan Raja Nyamuk itu, dia pasti sudah dilahap habis-habisan. Saat cahaya lentera menyebar, Yi Si diselimuti oleh cahaya tersebut. Tubuhnya mengeluarkan gas hitam, tapi rasa sakit tidak memaksanya untuk mundur. Sebaliknya, ia membuatnya semakin ganas karena mengabaikan rasa sakitnya, dan tangannya mencakar ke depan. Jiwa asal Su Dechai menjerit menyedihkan. Dia menjadi semakin lemah. Pada saat inilah Wang Lin mendekat. Su Dechai menderita luka serius. Tubuhnya telah runtuh dan jiwa aslinya hampir padam. Jika bukan karena perlindungan lentera ajaib yang tidak diketahui, dia pasti sudah mati. Tapi lentera ini terlalu aneh. Untuk membunuh Su Dechai, Wang Lin harus memutuskan hubungannya dengan lentera. Wang Lin mendekat dan ada kilatan cahaya darah saat dia meraih pedang darah itu. Dia mengayunkan pedang darah ke kepala Su Dechai. Ada kilatan cahaya darah. Potongan ini berisi kultivasi penuh Wang Lin dan dia menggunakan kekuatan Dao kunonya tanpa syarat. Di tanah surgawi benua astral abadi, Wang Lin sangat berhati-hati dengan kekuatan Dao kunonya. Dia tidak ingin terlalu banyak orang yang mengenalinya, karena akan menyulitkannya untuk pindah ke sini. Bagaimanapun, dari akarnya, dia termasuk dalam Dao kuno dan bukan salah satu dari makhluk surgawi. Dia harus berhati-hati di negeri surga. Namun di dalam Space Stone ini, dia tidak perlu khawatir. Saat pedang itu ditebas, bayangan Dao kuno raksasa muncul di belakangnya. Bayangan ini mengenakan baju besi dan mengeluarkan aura kuno. Lampu darah menyala saat Wang Lin dengan cepat memotong jarak antara lentera dan kepala Su Dechai. Jiwa asal Su Dechai mengeluarkan seteguk besar esensi asal dan jiwa asalnya layu. Lentera di atas kepalanya terkena kekuatan yang kuat dan terlempar. Api di dalam langsung padam. Saya tidak mau. Jiwa asal Su Dechai yang melemah mengeluarkan raungan terakhir saat Wang Lin melambaikan lengan bajunya untuk melancarkan serangan dahsyat terakhir. Kemudian Wang Lin memasukkan jiwa asal Su Dechai ke dalam ruang penyimpanannya. Setelah melakukan semua ini, tubuh Wang Lin gemetar dan dia batuk darah. Ia jatuh dari langit dan segera duduk dengan mata terpejam untuk menyesuaikan diri. Raja Nyamuk mengitari daerah itu dan waspada. Adapun Yi Si, gerakannya aneh dan melesat ke kejauhan. Ketika ia kembali, ia memegang sebuah lengan. Lengan ini berlumuran darah, dan itu adalah lengan Su Dechai. Menatap lengannya, mata Yi Si dipenuhi kebingungan, tapi tak lama kemudian, kabut keluar dari tubuhnya dan menyelimutinya. Dalam sekejap, 3 hari berlalu. Selama 3 hari ini, Raja Nyamuk tanpa lelah menjaga Wang Lin. Semuanya tenang dan tidak ada fluktuasi apapun. Saat hari ketiga akan berakhir, Wang Lin membuka matanya. Dia sangat lelah. Dia telah membunuh 2 kultivator Void Tribulan tahap awal dalam waktu singkat, jadi dia sangat lelah. 2 sekarang, masih perlu 8 lagi. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan meraih kekosongan. Sebuah kepala dengan cepat terbang ke tangannya. Kepala ini milik Su Dechai. Matanya yang tanpa jiwa dipenuhi ketakutan dan keputusasaan yang tak ada habisnya. Setelah menatap kepala Su Dechai sejenak, Wang Lin menyimpannya bersama kepala Liu Ziyuan. Harta karun lentera ini sangat aneh. Wang Lin merenung sambil melihat ke kejauhan dan melambaikan lengan bajunya. Lentera yang padam itu terbang ke arahnya dan melayang di hadapannya. Melihatnya, Wang Lin meludahkan seteguk energi esensi di sekitar lentera dan perlahan menyempurnakannya. Api di dalam lentera menyala kembali dan memancarkan cahaya lembut. Dengan esensi pembatasan Wang Lin, dia benar-benar melihat harta karun itu. Ini adalah harta perlindungan sederhana. Ia tidak memiliki kekuatan menyerang, namun perlindungannya sangat kuat. Selama api di dalam lentera tidak padam, jiwa asal pengguna tidak akan mati. Anda bahkan bisa memberi makan jiwa asal dengan itu. Itu seperti memberi pil kepada jiwa asal, perlahan memperkuatnya. Jika itu dimurnikan ke dalam tubuh dan dibuat untuk menjaga jiwa asal seseorang, cahaya lembut dapat mengelilingi tubuh seseorang. Ini akan memberikan lapisan perlindungan ekstra pada tubuh pengguna. Jika bukan karena ini, Su Dechai akan kesulitan bertahan dari serangan putaran kedua. Wang Lin membuka mulutnya dan menghirup lentera.
Lentera muncul di sebelah jiwa asalnya dan kemudian tubuh Wang Lin diselimuti lapisan cahaya lilin yang lembut. Perasaan hangat muncul di benak Wang Lin. Dia menarik napas dalam-dalam dan kegembiraan memenuhi matanya. Pertempuran ini tidak sia-sia. Yang paling penting adalah rahasia bagaimana dia bisa merapal mantra dengan begitu cepat. Jika bisa menangkapnya, maka kekuatanku akan meningkat pesat. Wang Lin telah bertarung melawan Su Decai, jadi dia tahu betapa mengerikannya kecepatan casting itu. Dengan kecepatan casting itu, selama dia punya kesempatan, dia bisa menempatkan musuhnya dalam posisi yang sangat dirugikan. Pihak lain akan dibombardir oleh mantra tanpa ada waktu untuk melawan. Mata Wang Lin berbinar dan dia melambaikan tangan kanannya. Jiwa asal Su Decai yang terluka parah dan sangat lemah muncul di tangannya. Mata jiwa asalnya terpejam, seolah sedang koma. Besarnya telah menyusut menjadi hanya 3 inci. Dia berbaring dengan tenang di telapak tangan Wang Lin. Mulai dari jiwa asal ini, tangan kanan Wang Lin meremas tanpa ampun. Saat tangannya meremas, dia menggunakan mantra pencarian jiwa. Sebenarnya, sangat sulit menggunakan mantra pencarian jiwa ketika kesenjangan tingkat kultivasi di antara mereka begitu besar. Hanya dengan meninggalkan Su Decai dalam kondisi terluka parah, Wang Lin dapat menggunakan mantranya dengan bebas. Semua ingatan Su Decai dicari oleh Wang Lin tanpa perlawanan apapun. Segera, 3 jam berlalu. Su Decai telah hidup terlalu lama, jadi mencoba menemukan mantra tertentu dalam ingatannya akan memakan waktu tertentu. 3 jam kemudian, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya, dan matanya dipenuhi ekstasi. Seni mantra cepat. Su Decai ini mendapat kekayaan besar di awal hidupnya. Sebuah meteorit jatuh dari langit dan dia menemukan sebuah ukiran rumit di atasnya. Setelah mengolahnya, dia memperoleh kecepatan castingnya yang menakutkan. Wang Lin membuka telapak tangannya. Jiwa asal Su Decai bergetar dan mulai menghilang perlahan, sepertinya bisa runtuh kapan saja. Namun setelah sekian lama, ia tidak runtuh atau hilang. Sebaliknya, ada kilatan cahaya hantu, dan itu dipenuhi dengan kebencian yang mengerikan. Kebencian ini datang dari keengganannya sebelum meninggal. Namun, yang menyebabkan mata Wang Lin menyipit adalah kebenciannya mencapai titik tertentu dan kemudian perlahan menurun hingga mencapai tingkat tertentu. Jiwa asal Su Decai tidak lagi hilang dan dia perlahan membuka matanya. Saat matanya terbuka dan bertemu dengan tatapan Wang Lin merasakan pikirannya bergemuruh dan memasuki keadaan kesurupan. Su Decai, yang berada di telapak tangannya, terbang ke kejauhan. Tapi Wang Lin segera pulih, dan matanya menunjukkan cahaya aneh dan rasa tidak percaya. Jiwa hantu telah muncul. Wang Lin telah mengembangkan mantra ilusi berlapis-lapis, jadi dia memiliki pemahaman yang baik tentang jiwa hantu dan bagaimana mereka diciptakan. Itu tidak ada hubungannya dengan budidaya dan sangat langka. Satu-satunya cara untuk membuatnya adalah dengan metode dari Sekte Jiwa Agung, tetapi kualitasnya akan sangat rendah. Paling-paling, mereka hanya bisa membuat layar hantu kualitas sedang. Dia memahami bahwa orang mati atau binatang yang dapat membentuk jiwa hantunya sendiri adalah kekayaan besar bagi seseorang yang mengembangkan mantra ilusi berlapis-lapis. Detak jantung Wang Lin semakin cepat. Kejutan yang tiba-tiba ini mengejutkannya, dan dia mengejar jiwa hantu yang telah dibentuk oleh Su Decai. Dia merasakan kegembiraan yang tak terlukiskan. Jiwa hantu belaka tidak bisa lepas dari Wang Lin sama sekali. Wang Lin bahkan berani membunuhnya ketika dia masih hidup, jadi dia pasti tidak takut padanya setelah dia mati. Wang Lin kembali dalam sekejap, dan di tangannya dia memegang jiwa hantu yang sedang berjuang. Wang Lin memasukkan jiwa hantu ke dalam ruang penyimpanannya. Ini akan sangat bermanfaat baginya. Setelah melakukan ini, Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan dengan tenang mempelajari seni mantra cepat yang diperolehnya dari ingatan Su Decai. Seni ini menempuh jalur yang ekstrim dan memungkinkan seseorang untuk merapal mantra pada tingkat yang mengerikan. Kuncinya adalah membuka 9 mantra vena di tubuh seseorang. Setiap mantra akan meningkatkan kecepatan casting seseorang secara signifikan. Su Decai telah membuka 7 urat mantra. Yang disebut mantra vena adalah nama yang digunakan oleh Rapid Spell Arts. Sebenarnya, itu adalah metode khusus yang digunakan dengan biaya penyegelan untuk mempercepat laju perapalan mantra. Menyegel jiwa asal kultivator di dalam tubuh untuk membentuk pusaran.
Mengapa ini terasa mirip dengan beberapa mantra klan kuno? Ketika Wang Lin sedang mempelajari seni mantra cepat, pemikiran ini muncul di benaknya. Semakin dia melihat, semakin jelas gagasan ini. Pada akhirnya, dia memutuskan bahwa seni ini tidak eksklusif untuk mantra penggarap. Jika digunakan dengan tubuh klan kuno, itu akan menjadi lebih mengerikan. Sayangnya, saya tidak memiliki jiwa asal tambahan. Wang Lin merenung sambil menghafal seni mantra cepat dan memahaminya sepenuhnya. Dia kemudian berdiri dan melambaikan tangan kanannya. Tanah bergetar dan sebuah labu jatuh ke tangannya. Sebagian besar dari 30 juta jiwa Dao masih ada, harta karun ini tidak mengalami banyak kerugian. Wang Lin juga menyingkirkan payung biru dari langit, bersama Raja Nyamuk. Yisi yang menyatu dengan lengan Su Decai juga dimasukkan kembali ke ruang penyimpanan Wang Lin. Setelah melakukan semua ini, mata Wang Lin menunjukkan kilatan dingin. Sudah waktunya untuk kembali. Tubuhnya berkedip dan menghilang dari ruang yang rusak ini. Beberapa hari telah berlalu, namun masih ada niat membunuh yang intens di Extreme Sky Prairie. Para pembudidaya yang selamat semuanya memiliki tingkat budidaya yang tinggi, membuat pembunuhan mereka menjadi lebih sulit, dan pembantaian berlangsung lebih lama. Di dalam kabut, para pembudidaya biasa hampir menjadi gila dengan mata merah saat mereka merapal berbagai mantra di dalam kabut. Dua penggarap Void Tribulan tahap menengah melawan serangan gabungan Lu Wenran dan beberapa penggarap Void Tribulan tahap awal. Tidak jauh dari sana, dua wanita penggarap Void Tribulan tahap awal yang tersisa dari benua setan hijau sedang bertarung melawan tetua sekte jiwa agung, Yan Lu dan Su Dongde. Kekuatan benua iblis hijau telah berkurang drastis setelah kehilangan dua kultivator Void Tribulan tahap awal. Tekanan pada dua monster tua Void Tribulan tahap menengah menjadi lebih kuat karena mereka harus menghadapi lebih banyak orang. Beberapa hari kemudian, dua monster tua Void Tribulan tahap pertengahan berada dalam tahap yang menyedihkan. Mereka hampir tidak dapat mengikutinya lagi.